Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perempuan, kembali lagi bersama saya di Pesona Wanita. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani aktivitasnya. Baik, kembali lagi kita tentunya pasti kedatangan narasumber yang luar biasa ya, sahabat perempuan. Setiap episode pasti kita akan bersama dengan perempuan-perempuan hebat. Yang kali ini sudah ada di sebelah saya, Ibu Dr. Ana. Halo Ibu. Iya. Apa kabarnya Bu? Baik, amin. Oke, sahabat perempuan, boleh ketahui mungkin sahabat perempuan di luar sana sudah familiar banget nih dengan Ibu Dokter. Karena Ibu Dokter merupakan Direktur Politeknik Bisnis Kaltara. Oke Ibu, mungkin boleh disapa dahulu teman-teman di luar sana. Iya. Terima kasih sebelumnya ya waktu yang diberikan saya dan undangan yang untuk saya hadir di tajuk Pesona Wanita. Itu saya menyapa selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua pemirsa, terutama sahabat Pesona Wanita. Sehat selalu dan tentu dilancarkan aktivitas untuk hari ini. Amin, amin, amin. Ibu gimana? Ini menuju Lebaran nih Bu, persiapan dari Politeknik gimana nih? Saya rasa kalau untuk Lebaran ya sewajarnya lah ya. Artinya gini, sewajarnya budaya ataupun kultur atau ritual yang biasa dilakukan setiap menjelang Lebaran gitu ya. Nah, tentu kalau bagi kami yang perguruan tinggi, banyak mahasiswa kami yang libur menjelang libur ini hari terakhir ya. Sudah ada yang izin kembali pulang ke daerahnya, kan tidak semuanya dari Tarakan. Iya, betul. Ada yang dari Sebatik, ada yang dari Nunukan, terus KTT, Tanjung Selor, Malino, sekitarnya di Kaltara ini ya. Nah, mereka pasti bersukaria lah ya, pasti. bagi Poltek memberikan dispensasi itu untuk yang mau pulang duluan, karena juga transportasi di jadwalnya juga dibatasi. Saya dengar terakhir untuk hari ini itu pagi, besok ferry, sore. Nah, habis itu sudah kayaknya nggak ada transportasi ke sana ya, yang ke Sebatik. Nah, jadi kami memberikan itu gitu ya. Kemudahan itu. Terus kemudian kalau dari Politeknik sendiri secara institusi tentu juga memberikan ucapan selamat merayakan hari Lebaran, Idul Fitri, dan mohon maaf lahir batin. Nah, kemarin juga kami telah melaksanakan yang namanya bagi takjil depan kampus gitu, bagi masyarakat yang lewat itu kami berbagi berkat ya. Terus kemudian lagi setelah dari situ kami lanjut dengan kegiatan buka bersama khusus keluarga besar Politeknik Kaltara, yaitu dosen, tendik, dan mahasiswa. Kami juga mengundang Ustadz untuk memberikan kultum. Tapi sebelum Ustadz itu menyampaikan kultum, kami juga memberikan wadah bagi dosen, kami tunjuk untuk jadikan ya paling tidak juga sebagai pencerah pembelajaran bagi si dosen-dosen yang terutama beragama Muslim ya. Jadi mereka juga ada pembelajaran bagaimana menjadi penceramah. Nah, itu juga otomatis dia akan menceramahi, dia akan berusaha untuk menjadi baik bagi dirinya juga gitu ya. Nah, itu akan kami jadikan budaya bagi Poltek. Luar biasa. Berarti walaupun di tengah bulan puasa tetap produktif Bu ya? Iya. Tetap berbagi-bagi takjil. Nah, kalau Ibu sendiri nih, ini kan udah masuk momen libur Bu ya, berarti juga anak-anak pada libur Bu? Kalau anak saya pribadi kebetulan kan udah pada kerja ya, jadi yang kecil nih baru kan kemarin baru wisuda di bulan November tanggal 30, terus kemudian masuk kerja keterima di pertengahan Januari, jadi belum bisa cuti. Meskipun libur ya paling liburnya tidak juga mengikuti pemerintah saya rasa. Soalnya kan dia perusahaan swasta yang support konsumen digital begitu. Perusahaan home base-nya ada di Amerika gitu kalau saya dengar. Terus kemudian
ada cabangnya di Jogja di Mall Pakuwon gitu. Nah, kalau anak saya yang pertama itu yang kecil tadi itu yang kan 2 aja tuh anak saya. Nah, yang pertama itu sudah sekian lama kerjanya, jadi ya ngikutin untuk ini aturan pemerintah. Jadi dia dapat cuti 2 minggu. Ini datang baru semalam tiba. Kalau ibu sendiri nih libur berarti kita sampai di tanggal 8 Bu ya baru masuk kembali ya? Kan masuk. Ada rencana mau liburan keluar atau di sini aja Bu? Enggak, kayaknya enggak deh. Saya mau pakai untuk silaturahmi ke teman-teman yang merayakan, ke ya pimpinan di Tarakan ini. Itu juga ya untuk momen bersilaturahmi lah, ini saatnya gitu ya. Maaf-maafan ya, terutama kami juga tentu nanti akan hadir. Selain mengucapkan, kami juga mohon maaf. Oke. Nah, mungkin sahabat perempuan nih Bu, banyak yang ingin tahu nih perjalanan Ibu. Kisah seorang direktur, seorang perempuan luar biasa ini Bu. Latar belakang Ibu mungkin boleh dijelasin dulu ke sahabat perempuan, mulai dari kuliah, terus karirnya pertama di mana, terus sampai di jadi direktur di Politeknik Misdis Kaltara. Boleh Bu? Panjang ya Bu ya. Mungkin kita butuh lebih dari 1 episode kayaknya Bu. Mungkin kalau saya menulis biografi seorang anak itu bisa tahu. Iya, benar. Ya, kita ringkas aja Bu. Nah, ini gitu ya. Saya sih karena anak kolong, ya orang bilang anak angkatan laut tuh dibilang anak kolong gitu. Pindah-pindah itu biasa. Jadi itu ada efek samping positifnya. Saya mudah beradaptasi dan juga punya kepercayaan diri yang bisa dibilang baik lah gitu, percaya dirinya ada gitu ya. Nah, itu SD itu 3 tempat, yaitu Sorong, Irian, terus Solo, Surabaya. Saya lulus Surabaya. SMP juga 2 tempat, Surabaya, Tarakan. Nah, orang tua saya pindah Tarakan. Terus kemudian saya lulus SMP ke Solo lagi, kuliah di Jogja. Saya kerja gitu, saya balik lagi ke Tarakan. Saya ditempatkan di Tarakan di PT Sirnawangi Sempati Pesawat Sempati Air. Waktu itu saya kepala cabang sini. Terus kemudian saya sambil freelance mengajar di STI Bulungan Tarakan waktu itu. Itu pertama kali berarti Bu ya? Pertama kali. Nah, itu awalnya saya jadi dosen freelance dulu dari 2004, terus kemudian 2008 itu saya merasa nyaman, saya ambillah dosen tetapnya di STI Bulungan Tarakan. Nah, di tahun 2007 ada aturan dosen harus S2. Nah, saya kembali lagi ngambil di tahun 2009 kuliah di Solo. Nah, itu terus saya kuliah di Solo. Nah, waktu itu saya dapat beasiswa tuh dari Pemkot Tarakan untuk S2-nya. Saya balik lagi. Setelah lulus saya selesai tahun akhir 2010, tapi wisudanya saya di 1 April 2011. Nah, balik ke Tarakan. Saya sebenarnya masih punya 1 semester. Saya awalnya 1 semester ini saya kan dapat jatahnya 2 tahun. Nah, saya 1,5 tahun udah selesai S2-nya. Nah, 1 semesternya lagi sisa tuh mau saya pakai kursus macam-macam gitu loh. Ternyata saya suruh cepat balik. Saya jabat ketua jurusan di STI. Nah, terus saya izin lagi belajar di tahun 2012 sambil S3 saya, doktor saya di Unmul, Universitas Samarinda. Nah, karena izin saya nggak dapat beasiswa. Jadi waktu itu saya bolak-balik Tarakan, Balikpapan, Samarinda. Nah, jadi hampir setiap minggu naik pesawat tuh dulu. Luar biasa. Nah, itu ya. Nah, itu dulu gimana menikah saya selain punya tabungan memang untuk saya anggarkan kuliah doktor, saya juga tidak melulu berpatokan pada tabungan itu. Saya berusaha supaya saya juga bisa masih memiliki safety di situ ya, di tabungan itu gitu ya. Nah, itu jadi saya kadang membantu teman apa yang kiranya perlu dibantu. Nah, itu kadang ada honor lah dikit buat saya gitu. Nah, tapi juga saya ada sempat memasukkan waktu itu ada Kalimantan Timur masih ngebantu orang-orang ataupun masyarakat yang ada di Kalimantan Utara, bantuan beasiswa. Saya ngikutin dosen berprestasi dapat 25 juta. Terus dari Pemkot Tarakan setiap tahun saya ngajukan dapat 10 juta. Nah, gitu-gitu. Ya, pokoknya gimana caranya lah gitu ya. Nah, selesai
di tahun 2015. Terus saya jabat S3-nya tuh, Bu, ya? saya jabat kepala LPPM. Nah, terus kemudian saya hijrah ke Politeknik Bisnis Kaltara sebenarnya baru di tahun 2023. Nah, awal karena kenapa? Mohon maaf nih, Politeknik waktu itu belum akreditasi. Iya, betul. Karena baru kan lagi pula dari tahun 2019 ya. Jadi kan ada program studi yang nggak boleh mewisudakan, meluluskan karena nggak akreditasi. Iya, betul. Nah, disitulah saya diminta bantuan untuk hijrah ke Poltek. Nah, tugas saya untuk mengakreditasikan. Ya, amin gitu ya. Di tahun 2023 itu saya sudah bisa mewisuda luar biasa. mahasiswa angkatan 2023 dan angkatan 2022. Nah, harusnya 2022 kan sudah di 2022, tapi karena belum akreditasi jadi nggak bisa saya urus akreditasinya. 2023 bisa, maka Juli saya mewisuda angkatan 2022, terus Desember saya mewisuda angkatan tahun 2023. 2024 kemarin juga, terus nanti ini lagi 2025 mungkin di Oktober. Ya, amin lah, diberi kelancaran itu. Nah, itulah saya jadi Direktur Politeknik Bisnis Kaltara. Memang Ibu dari awal itu ada cita-cita berarti jadi dosen, Bu? Passionnya emang di dosen? Enggak. Saya ngalir saja. Cuman kayaknya saya dari kecil itu punya naluri gitu loh, kayak mengajar. Dulu saya SD itu saya diberi uang saku sama nenek saya tuh kayaknya udah lebih gitu loh di era itu. Nah, saya kan saya seneng deklamasi apa. Nah, di teman-teman saya itu saya suruh deklamasi, nanti saya sendiri yang menilai, nanti saya yang sendiri yang memberikan hadiah. Gitu. Itu masih SD, Bu? Iya, biasa. Saya ambil dari uang sangu saya tadi, tidak saya belanjakan semua itu. Terus SMA pernah, saya kan Nasrani ya, jadi guru sekolah minggu. Terus pernah juga saya ngajarin adik kelas saya waktu itu hitung-hitungan lah gitu. Pernah. Nah, terus saya berpikir sekarang, atau mungkin memang passion saya di situ kali ya, karena kok dari kecil sudah ada suka mengajar gitu ya, Bu ya. Nah, TK juga gitu, sempat jadi ketua kelas. Berarti emang udah dari kecil, Bu ya? Iya, itu. Luar biasa. Nah, Ibu ini kan berarti sebenarnya adalah pengalaman pertamanya Ibu ya, jadi direktur. Ya, apalagi ini adalah kampus baru yang didirikan di Kaltara. Nah, proses dan juga tantangannya nih, Bu, selama Ibu menjabat sebagai direktur di Politeknik itu gimana? Ya, kalau proses dan tantangan Bu pasti panjang, ya, apalagi perguruan tinggi ya. Banyak sekali di Tarakan saja perguruan tinggi ada berapa. Nah, itu termasuk secara tidak langsung jadi perebutan calon mahasiswa. Nah, belum lagi Kaltara di daerah-daerah lain. Mungkin bisa saja orang Tanjung Selor nggak usah lah deket di Kaltara ada, di Nunukan ada, malah negeri gitu ya, Politeknik Negeri Nunukan. Terus mungkin bisa orang Sebatik lebih dekat ke Nunukan apa. Ya amin, ada yang kami malah justru Sebatik itu banyak banget itu, aduh amin banget gitu. Nah, itu merupakan harus ada strategi yang harus kami terapkan. Nah, tentu kualitas. Nah, kualitas pasti dari perguruan tinggi dilihat dari akreditasi. Nah, itu karena kalau nggak akreditasi juga tidak bisa mewisuda tadi. Nah, itu salah satu yang harus kami wujudkan terlebih dahulu, akreditasi. Kemudian kemudahan berstudi, belajar. Contoh, pemerintah memiliki banyak lagi program beasiswa. Nah, itu bagaimana kita supaya mendapatkan beasiswa itu? Ada beasiswa KIP reguler, ada beasiswa KIP apresiasi, ada beasiswa yang beasiswa belajar gitu. Itu aja. Ada juga beasiswa Kaltara itu cerdas dan macam-macam ya. Ini sekarang pemerintahan Bapak ini Khairul juga mencanangkan beasiswa. Nah, itu kan bagaimana kita bisa mengambil itu gitu. Tentu harus ada syarat-syarat yang
kita penuhi, itu kita berusaha untuk mewujudkan supaya kami juga bisa memberikan kemudahan-kemudahan bagi anak-anak calon didik kami. Syukur sampai lulus mereka semua terbiasiswain. Nah, itu juga salah satu strategi ya, bagaimana supaya belajar di Politeknik Bisnis Kaltara. Nah, tadi yang akreditasi kami udah wujudkan, terus kemudian beasiswa kami juga udah wujudkan, sekarang tinggal karya. Nah, kami harus menimbulkan atau membuat mahasiswa kami supaya produktif berkarya. Nah, dari tahun 2023 saya setelah bergabung ya, selama bergabung di situ, saya mewajibkan setiap ada undangan lomba atau pentas kecerdasan, pentas seni atau apa segala macam harus diikutkan. Betul. Nah, itu ada pendaftaran, biayanya gimana? Itu udah urusan kami di dalam. Yang penting mahasiswa harus didorong untuk itu. Nah, amin ya, kemarin kami di tahun 2023 itu udah ada beberapa kami mendapatkan beasiswa juara lomba ya. UBT mengadakan bisnis plan, kami juara 1. Wow. Nah, terus kemudian lagi ada juara 3 itu kemarin berkaitan dengan digital juga. Juara 2, juara 3 kami dapat best speaker kami yang dapat, best PowerPoint kami yang dapat. Amin itu. Luar biasa. Nah, terus kampus Merdeka ada yang namanya pertukaran mahasiswa, ada magang bersertifikat, ada kampus mengajar. Nah, tiga-tiganya nih kami lolos semua. Yang kampus mengajar kami ada 7 mahasiswa. Kampus mengajar lolos di tahun 2023. Nah, karena memang kami yang ngajukan 7 orang, ya 7 orang itu juga kebetulan lolos. Dari seluruh Kalimantan Utara ini hanya 30, 23-nya Borneo, Universitas UBT, 7-nya kami. Nah, itu luar biasa kan, amin ya. Nah, itu ngajar di SMK Maritim dan SMK 4. Nah, terus kemudian yang pertukaran mahasiswa, kami lolos di Universitas Dian Nusantara Semarang 1 orang. UBT juga 1 orang, mereka jadi 1. Terus yang magang di Cianjur yang magang bersertifikat itu juga lolos 1 orang. UBT juga ya, jadi mereka bisa berangkat bareng di Cianjur, Bandung sana. Amin. Luar biasa, nah, di 2024 kebetulan yang pertukaran dan magang ini nggak muncul program ini, hanya kampus mengajar. Nah, kami lolos 2 orang, 1 ngajar di Sebatik, 1 di sini. Luar biasa. Amin. Ya, sahabat perempuan. Nah, seperti itulah, jadi harus kami juga ini loh Poltek. Iya, betul. Walaupun baru berdiri Bu ya. Nah, itu salah satu bagaimana strategi kami supaya kami dilihat dan diminati. Gitu. Betul. Berarti ini kalau di tahun ini Bu udah mulai penerimaan mahasiswa atau gimana? Udah Bu ya? Sudah, kami sudah prepare, kami ada brosur, kami ada banner, kami selalu share di Facebook, di IG, di web kami juga punya podcast. Jadi itu media itu harus kami galakkan semua. Betul. Karena ini sudah eranya, jadi kami harus itu merupakan tempat dan wadah. Kenapa enggak gitu ya? Gampang jangkauannya, malah lebih luas. Betul. Dan juga efisien, efektif gitu. Efisiennya kita yang penting membuat program yang memang relevan gitu ya. Terus efektifnya jangkauannya luas sampai kemana-mana kita tidak perlu. Tapi tetap kami juga membuat program harus on the spot. Jadi datang, kami kirimin surat ke sekolahan-sekolahan di seluruh Kalimantan Utara ini, mereka menyambut, mereka memberikan jadwal, kami hadir sana. Luar biasa. Ya. Walaupun baru berdiri Poltek Bisnis Kaltara, tapi udah banyak banget prestasi yang udah dicapai Bu ya. Amin. Terakhir Bu, untuk kita bahas Poltek nih, apa sih sebenarnya yang Ibu harapkan ke depan untuk Politeknik Bisnis Kaltara? Ya,
harapannya untuk Politeknik Bisnis Kaltara tentu tetap maju dan berkembang, banyak yang berprestasi, banyak bisa membantu masyarakat terutama daerah perbatasan, karena Kaltara juga dianggap daerah 3T ya. Betul. Jadi kami juga bisa memberikan dorongan bagaimana agar semua masyarakat di Kaltara itu dapat pendidikan yang layak. Nah, salah satu ya untuk sukses dan mengubah mindset yaitu melalui pendidikan. Nah, itu luar biasa, semoga semuanya tercapai Bu ya. Amin. Kita bisa berkontribusi Betul. di situ. Luar biasa. Ya. Oke Bu, ini kita udah masuk ke topik yang lebih dalam lagi. Nah, sebagai seorang perempuan kan Bu, kita punya banyak banget tantangan Bu ya, banyak tuntutan dari masyarakat, dari orang sekitar. Nah, kalau Ibu kenapa sih memilih tetap mau melanjutkan karir nih? Gitu Ya, betul. Gini, ini juga harus ada dukungan dan support keluarga. Betul Bu. Untuk suami dan penting, anak. Tapi paling pertama penting. pasti suami ya. Anak saat itu juga belum ada. Kami mulai dari berdua dengan suami toh. Nah, harus ada izin gitu ya. Kalau tidak izin dan keikhlasan dari suami, saya juga tidak bisa maksimal mengoptimalkan apa yang ada di diri saya. Nah, ternyata saya punya pasangan yang support luar biasa, supportnya gitu ya, sehingga saya bisa menjadikan diri saya sampai saat ini. Nah, kenapa saya mengambil itu? Satu, apalagi di dunia pendidikan ya, saya bisa menjangkau, memberikan apa yang ada di diri saya, menularkan kebaikan bagi orang banyak. Betul. Nah, mensukseskan orang, terus kemudian mengangkat orang itu suatu ibadah gitu ya. Jadi kita ibadah tidak hanya bentuk ritual, minggu ke gereja, doa, bukan itu, tetapi ibadah aktual itu juga kita harus lakukan ya, seperti halnya bisa melalui formal, bisa melalui non formal. Formal ya itu mungkin berlinier dengan disiplin ilmu saya, linier dengan pekerjaan saya. Itu kenapa saya harus berkarir, dan karir itu juga membuat kita mindset kita terbuka dunia luar. Jadi kita tidak hanya sekuk di dalam rumah, hanya itu mungkin kita bisa melihatnya. Bukan berarti orang yang di rumah itu tidak baik, enggak, tetapi ini pilihan ya kan, ya, pilihan. Kenapa saya milih itu gitu ya. Jadi saya biar supaya tidak terkungkung dalam satu rumah, saya bisa melihat dunia luas, dan saya juga bisa menyampaikan pendapat saya. Nah, itu melalui ya banyak jalur lah ya. Betul. Berarti emang yang paling penting tuh support dari orang terdekat Bu ya. Apalagi kalau misalnya sudah berkeluarga, ya pasti yang paling penting benar. Nah Ibu, ini kan Ibu ada di posisi yang mayoritas Bu ya, ditempati oleh laki-laki nih. Nah, luar biasa banget nih seorang perempuan di Kaltara bisa di tempat Ibu sekarang. Apa sih yang tantangan yang Ibu lalui nih selama perjalanan sebagai direktur Politeknik Bisnis Kaltara? Karena ya itu Bu, mayoritas kebanyakan pasti laki-laki kan Bu ya. Gimana? Ya, kalau tantangan itu saya rasa hampir setiap apa yang diambil ataupun pekerjaan apa selalu adalah tantangan ya. Nah, tadi kalau berkaitannya kenapa kok ini banyak pria yang menduduki, tantangannya apa? Saya rasa kalau di perguruan tinggi sekarang juga sudah banyak, meskipun untuk volumenya itu persenannya lebih banyak kaum laki-laki ya tantangannya kita juga harus bisa percaya diri. Satu, kita juga bisa harus pendapat kita itu kekeh dengan apa yang kita bawa atau kita kedepankan, sebuah kebenaran kita harus kekeh di situ gitu ya. Nah, tantangannya lagi terkadang kita kadang perempuan itu dianggap lebih lemah gitu ya daripada kaum pria. Nah, itulah di situ bagaimana kita bisa menunjukkan, kita bisa meyakinkan bahwa perempuan juga bisa. Nah, itu seperti itu tadi, harus kita kekeh di dalam apa yang kita yakini itu benar. Nah, gitu supaya kita juga punya istilahnya yang namanya
pendapat kita bisa pegang teguh gitu loh. Nah, jadi tidak terombang-ambing dengan lingkungannya supaya saya juga bisa masuk, supaya kita, tidak dihindari, saya ikut gitu loh. Betul, Terus kalau lingkungan B kita ikutlah. Nah, kita harus punya pendirian sendiri. Betul, betul. Nah, itu kebanyakan kan karena memang apa ya Bu ya, pengennya tuh di zona yang nyaman terus gitu kan. Pengen mencoba hal baru tapi takut, nggak percaya diri. Kebanyakan tantangan perempuan tuh sebenarnya gitu sih. Ya kalau saya sih justru hal yang baru itu selama kita merasa kita mampu, ya lakukan. Kalau kita nggak mau melakukan, akan nggak ngerti. Betul. Nah yang tadi saya bilang bahwa laki-laki terkadang melihat kita itu lemah tadi. Nah itu yang harus kita kuatkan pada diri, prinsip yang mindset bisa memasak, yang harus punya prinsip gitu, bahwa kita itu bisa, kita nggak lemah. Nah itu yang harus kita tonjolkan, kita harus bisa tunjukkan ke mereka, bagi lingkup kita yang memang mungkin sama-sama duduk di pimpinan perguruan tinggi gitu ya. Lah banyak forum-forum yang bisa atau menyuarakan kita bahwa kita juga mampu. Betul. Itu. Tapi sekarang juga sudah mulai banyak sih ya wanita-wanita yang bisa berkarya dan menginspirasi orang banyak. Luar biasa. Nah, sahabat perempuan, sekali lagi, walaupun banyak stigma atau stereotip terhadap perempuan, itu sebenarnya bukan satu alasan Bu ya bagi perempuan untuk tidak mencoba. Tidak mencoba apapun yang ingin kalian lakukan. Silahkan coba terus gitu kan. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu. Betul. Dan bermanfaat bagi orang. Betul. Nah Ibu, ini kan banyak banget nih berarti kesibukannya Ibu ya. Amin. Sebagai direktur juga, sebagai dosen. Nah gimana membagi waktunya tuh Bu, antara keluarga, ke suami, ataupun ke teman-teman? Pasti pengen juga kan Bu kan, ada waktu untuk bersama teman-teman. Gimana tuh Ibu manajemen? Itu pasti kita butuh manajemen waktu ya, namanya itu ya. Betul. Manajemen waktu ya, kita harus ada yang prioritas, ada yang tidak prioritas. Kalau bisa dinanti ya nanti dulu yang ini gitu. Ya harus ngedepankan, misalkan ini malam minggu saya misalkan saya malam minggu tuh seringnya dengan suami, saya hangout bareng gitu. Saya kadang nongkrong di Malabar, kadang nongkrong di Puji, kadang nongkrong di Apil. Terserah kami maunya di mana gitu kan. Kecuali malam minggu itu ada yang sangat mendasar. Contoh misalkan, ada ibadah kaum perempuan. Nah itu mungkin malam minggu dengan suami saya skip. Saya lebih ngedepannya itu. Terus tapi kalau hanya untuk hangout dengan teman-teman, bukan saya nggak mau. Kalau bisa itu kita alihkan di hari lain, ke hari lain aja. Karena hari itu saya harus dengan suami. Nah, misalkan seperti itu ya. Terus saya kan, nggak bisa nih. Ya saya mending nggak ikut yang itu, gitu. Saya begitu. Nah, terus kemudian dengan anak-anak waktu itu kebetulan saya juga belum terlalu banyak kesibukan yang menyita ya. Jadi saya kadang masih bisa nganter les, saya bisa nganter mereka itu juga les renang, les piano, les organ ya. Malah saya sempat ikut supaya memotivasi anak saya itu. Jadi saya ikut juga les organ gitu supaya jadi Ibu bisa nih Bu organ? Ya bisa tapi nggak mahir. Terus les renang saya ikutin. Nah itu saya ikut anter, kadang duduk sebentar ngeliatin. Ya waktu anak-anak SD SMP itu banyak medali tuh yang diperoleh anak-anak. Ya begitulah, pokoknya harus bisa mana yang lebih urgent, mana yang bisa dialihkan. Tapi bukan berarti tidak mementingkan yang dialihkan. Tidak. Nah kalau akhir-akhir ini Bu, kesibukan Ibu ngapain aja nih? Nah, kalau akhir-akhir ini anak-anak udah besar ya, jadi saya malah banyak waktu. Lebih banyak waktu Bu ya?
Saya paling dengan suami ya rutinitas cuma itu, jika tidak keluar ya di rumah bersama. Ya banyak kesibukan yang ada di kampus dan juga ya paling gitu kayak narasumber-narasumber gitu. Kayak kemarin saya mau bantu Pak Jupri Budiman Dewan Provinsi sosialisasi perda dari hari apa ya, Selasa dan Rabu. Selasa sore, Rabu itu siang dan sore. Nah, itu paling begitu. Terus kemudian lagi ya ini lagi bentuk komunitas sama teman-teman baru. Kemarin sempat bagi takjil sore hari Sabtu kan libur ya kalau perkuliahan. Nah, itu sorenya kami bagi takjil. Malamnya kami sudah bisa dengan keluarga. Luar biasa. Ini kayaknya komunitasnya komunitas perempuan-perempuan inspiratif juga nih ya. 6 orang, 6 sekawan kami namanya. 6 sekawan. Oke. Itu kayaknya bisa kita panggil kapan-kapan ya. 6 di sini. Sama 6-6-nya boleh juga. Ini kayaknya cukup nggak ya studio ya? Oke, Ibu. Apa namanya? Selama perjalanan nih, udah Ibu berarti sebagai dosen udah berapa tahun nih, Bu? Berapa tahun ya? Kalau sama yang tidak tetap bisa dihitung dari tahun 2004 deh. 2004 itu sampai sekarang. Tidak tetap. Karena saya masih megang yang kepala cabang Senama Sempat itu. Terus freelance itu dari 2004. Jadi dosen tidak tetap. Dosen tetapnya saya ambil di tahun 2008. Nah, jadi udah berapa hampir 2 tahun dekade nih? ya, Bu? 2025. Gitu. Luar biasa. Kemudian Bu, apa namanya, sebagai seorang perempuan nih kan, pasti banyak banget nih peran di rumah, peran di luar, peran di kampus. Nah, kadang ada nggak sih waktu-waktu Ibu yang pengen sendiri nih, pengen me time dulu? Itu kadang gimana, Bu? Nah, rasa jenuh, lelah gitu kan, udah capek dengan kesibukan ini. Kalau capek dengan kesibukan itu enggak, tapi terkadang saya itu apa yang saya usahakan, terus kemudian itu tidak seperti yang saya harapkan. Nah, itu saya kadang sedih. Aduh, kok nggak bisa ya ini gitu ya. Nah, itu satu. Terus yang berikutnya kadang kan permasalahan saya itu tidak hanya dari saya sendiri, bisa berkait dengan orang lain, bisa berkait dengan anak, bisa berkait dengan suami, gitu-gitu ya. Namanya orang hidup pasti seharmonisnya rumah tangga beda pendapat pasti, tergantung bagaimana kita menyikapi ya. Nah, itu saya biasanya nangis di kamar, itu dulu. Setelah itu saya nyari pendeta, tapi yang saya anggap mampu bisa gitu. Saya cerita, saya butuh motivasi, saya butuh apa namanya istilahnya yang masukan-masukan yang membangun, yang religi. Nah, saya pasti hanya begitu. Udah, saya nggak cerita, saya gini dengan ini begini, anak saya tuh gini, enggak. Saya nangis dulu, ngomong sama Tuhan ya kayak orang ngomel sendiri gitu. Udah saya puasin. Terus habis itu saya mungkin bisa sore, mungkin bisa besok saya telepon. Kemudian saya pengen, saya lagi nggak enak nih, saya butuh pencerahan. Betul, Bu. Ada waktu nggak? Saya boleh kapan? Nah, begitu. Misalkan pendetanya itu jauh, telepon aja. Luar biasa. Memang kadang kalau misalnya kita udah jenuh gitu kan, capek, kita ngadu sama yang di atas tuh kadang lebih plong gitu, Bu ya, ketimbang kita ngadu sama orang gitu kan. Kadang nggak dapet solusinya. Saya juga milihnya, kenapa kalau ibu pendeta, pasti kalau yang namanya pendeta atau ustadz atau apa, dia punya apa namanya itu pribadi yang nggak akan cerita ke orang, selalu memberikan masukan yang positif, nggak akan menggiring ke hal-hal yang lain kan gitu. Kenapa harus, bukan berarti nggak percaya dengan teman atau siapa, enggak, tapi itulah pilihan saya gitu. Luar biasa. Ibu, siapa sih yang memotivasi bisa sehebat ini? Kalau motivasi itu, aduh, hampir setiap orang yang saya ketemu itu jadi motivasi saya. Tetapi yang sangat mendasar menjadikan saya bisa mandiri dan lain sebagainya itu nenek saya. Nenek saya itu sudah mengajari banyak sejak saya kecil SD gitu. Beliau punya usaha kayak
ayam gitu ya, saya ada tugas harus mencatat berapa telur pagi itu bertambah, terus saya nyatat gitu-gitulah. Mulai dari kecil berarti emang udah diajarkan mandiri Bu ya. Luar biasa. Mungkin ada yang Ibu mau sampai ini ke keluarga atau ke teman-teman atau ke anak-anak mahasiswa? Boleh. Kalau ke mahasiswa ya sebagai generasi muda terus berkarya, apapun ada yang di depan dicoba selama itu positif, karena kalau kita tidak mencoba karena akan kita tidak paham. Betul. Dan juga terus belajar banyak hal yang perlu ditimba terutama untuk keterampilan, karena dari diri manusia itu harus punya pembeda, keunikan yang bisa ditampilkan dan bermanfaat bagi orang. Betul. Gitu. Nah, untuk keluarga ya terima kasih ya sudah menjadikan saya seperti ini, menjadi diri sendiri, mensupport sampai saat ini. Ini juga terima kasih juga sudah menjadi kebanggaan dari suami dan anak. Dan untuk wanita-wanita pesona di luar sana, percaya diri itu perlu. Betul. Terus kemudian jadi diri sendiri, jangan takut. Jadi nggak usah ikut, oh aku harus jadi seperti dia, nggak usah. Karena setiap wanita itu punya keunikan masing-masing Bu ya. Ya itu merupakan kelebihan bagi perempuan itu, ya itu olah dan terus. Nah, satu lagi harus punya keterampilan, asah lagi keterampilan. Betul sekali. Nah itu luar biasa. Luar biasa nih inspiratifnya hari ini sahabat perempuan. Nah, kita ada surat cinta dari Bu Ana. Kita boleh bacain dulu ya. Untuk siapa sih surat cinta ini? Izin Bu ya? Iya. Oke, buat suami dan anak tercinta. Terima kasih telah menjadikan saya menjadi seorang mama, membiarkan saya menjadi mama, menjadi diri sendiri. Kemudian maafkan mama di saat tidak memiliki kesabaran, di saat tidak dapat melihat atau menuntut kesempurnaan dari kalian. Maaf, ini maafkan ya, maafkan mama, Tuhan memberkati. Luar biasa nih buat suami dan anak tercinta. Tapi berarti suami di sini aja kan Bu ya? Ada. Di Tarakan aja stay ya? Oke, berarti untuk liburan kali ini hanya satu aja yang di luar LDR. Oke, sahabat. Oke, sahabat perempuan, luar biasa banget ya Bu ya. Episode kali ini memang perempuan-perempuan harus bisa mandiri, harus bisa mencoba banyak hal, karena peran apapun yang kalian lakukan itu dampaknya luar biasa. Apapun yang kita ambil, bahkan sebagai ibu rumah tangga sekalipun itu luar biasa banget perannya ya kan Bu ya. Karena ya sebagai seorang ibu kan sebagai pendidik pertama kan Bu untuk anak-anak. Pendidikan anak-anak itu di tangan ibu. Pendidikan anaknya hebat berarti ibunya hebat. Benar banget, benar. Bapak kan jarang di rumah. Betul. Makanya dibilang perempuan itu madrasah pertamanya anak-anak, pendidik pertama. Benar. Jadi ya itu apapun yang kalian pilih Bu ya, apapun peran yang sahabat perempuan pilih, itu pasti dampaknya dan kontribusinya untuk banyak orang pasti luar biasa. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah minder. Karena ya itu lagi, apapun yang kalian buat, apapun yang kalian lakukan itu pasti datangnya dari hati, pasti akan menciptakan banyak hal. Oke sahabat perempuan, hari ini ya luar biasa banget ya, banyak banget kita dapat inspiratif dan motivasi dari seorang Ibu Ana, seorang perempuan yang menjadi Direktur Politeknik Bisnis Kaltara pertama Bu ya. Luar biasa ini. Kedua nih saya. Oh kedua Ibu? Ketiga. Ada sebelumnya pernah Pak Anwar, terus kemudian Anwar itu pernah, terus kemudian satu Ibu Adik baru saya. Oke, luar biasa berarti Bu ya. Banyak banget pengalaman, ilmu dan juga perjalanan yang bisa kita ambil dari Bu Ana. Jadi hari ini sahabat perempuan terus berkarya, terus berdaya, karena ya setiap suara dan juga
pendapat ataupun tindakan seorang perempuan itu akan sangat berdampak bagi generasi, berdampak bagi masyarakat. Ya, luar biasa episode kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk sahabat perempuan di luar sana. Ini menjadi pegangan atau mentor untuk teman-teman, untuk sahabat perempuan, ya, bahwa kita nggak boleh takut untuk mencoba. Selalu coba apapun itu selagi positif. Ya. Oke, terima kasih Bu Ana sudah meluangkan waktunya bersama di Pesona Wanita yang memang khusus Bu ya, ini program khusus podcast yang pertama kali mungkin di lingkup Kaltara yang khusus membicarakan potensi perempuan. Karena emang kita butuh banget Bu, ya kan, banyak perempuan ya, tokoh-tokoh perempuan, betul banget. Karena di Kaltara kan sebenarnya banyak banget Bu ya. Kita nggak usah melihat ke nasional, tapi di Kaltara itu luar biasa banyak banget. Pun di Tarakan juga banyak banget tokoh-tokoh perempuan yang bisa kita contoh. Benar. Oke sahabat perempuan, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Semoga selanjutnya kita bisa ketemu lagi, tentunya bersama dengan narasumber perempuan-perempuan hebat yang bisa menjadi motivasi sahabat perempuan di luar sana. Baik, kita akhiri episode kali ini. Terima kasih. Saya Rindiani di Pesona Wanita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.